Nah, pembahasan selanjutnya pada video ini adalah mengenai referensi. Nah, referensi pada laporan tentunya sangat penting. Sebelumnya, pengertian referensi sesuai yang kita lihat di sini berasal dari bahasa Inggris to refer, yang artinya menunjukkan, sedangkan referensi menurut KBBI adalah sumber, acuan, rujukan, dan petunjuk untuk memperjelas dan memperkuat suatu pernyataan yang disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi referensi. Nah, fungsi referensi di sini sangat banyak. Di antaranya memberikan jawaban terhadap pertanyaan singkat maupun penelusuran informasi luas dan mendetail sesuai dengan kebutuhan pemakalah. Bahan untuk dapat menunjang suatu argumen ataupun teori yang digunakan dalam bentuk tulisan, memberikan materi yang dibutuhkan, juga digunakan sebagai bahan pertimbangan. Yang kelima adalah sebagai bahan pengembangan. Yang keenam, memberikan arah bagi para pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajian atau penelitian. Juga fungsi bibliografis, menyusun daftar bacaan untuk keperluan penelitian atau mengenai bacaan yang baik dan menarik. Nah, bibliografis ini di daftar pustaka. Referensi itu ada banyak macamnya, ada catatan kaki, ada daftar pustaka, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita masuk dengan aturan pengutipan, in-note, body note, footnote, endnote pada karya tulis ilmiah. Jadi kapan kita harus mencantumkan referensi atau citasi? Itu ketika mengambil kutipan langsung dari sebuah sumber. Ketika kita memang mengambil mentok di sumber itu dan tidak ada pengubahan, maka kita memang wajib menuliskan referensi. Yang kedua adalah ketika memprofarasakan ide atau tulisan dari sebuah sumber tertentu. Memprofarasakan di sini seperti kalimat tidak langsung. Setelah kita baca sumber tersebut dan kita mengubah kalimatnya, namun tidak menghilangkan inti dari maksud dari bacaan tersebut. Ketiga adalah ketika menggunakan ide atau gagasan, data atau metode yang didapat dari sumber-sumber tertentu pada saat melakukan penelitian. Dan selanjutnya adalah ada aturan dalam karya tulisnya. Tadi ini kan menjelaskan aturan kapan kita harus mencantumkan referensi, sedangkan yang ini kita ada aturan untuk in-note atau body note. Nah, body note atau in-note ini diletakkan pada bacaan, tengah-tengah bacaan. Contohnya, perkembangan teknologi internet akan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah aspek pendidikan. Arsyad, 2006.27. Jadi Arsyad ini ditunjukkan sebagai penulis atau yang membuat dari sumber dari bacaan tersebut. 2006 tahun kutipannya, tahun sumber kutipan, dan titik 27 adalah halaman dari sumber kutipan tersebut. Jadi bisa kita lihat di sini tata cara penulisan, aturan penulisan kutipan body dot itu ditulis di akhir teks kutipan, tetapi dalam hal tertentu bisa di awal atau di tengah teks. Di akhir kutipan misalnya memang pada akhir bacaan yang kita bahas, tapi memang bisa pada tengah-tengah teks. Juga rujukan ditulis di dalam kurung seperti yang kita lihat contohnya Arsyad 2006.27 dan nama pengarang tanpa gelar, jadi hanya nama pendeknya saja. Selanjutnya juga dicantumkan tahun publikasi dan bisa ditambah dengan nomor halaman. Selanjutnya adalah tata cara mengutip body note. Terdapat dua cara mengutip, yakni kutipan langsung dan tidak langsung. Kalau kutipan langsung itu ada juga pembagiannya lagi, ada kutipan singkat dan kutipan panjang. Kutipan singkat itu kurang dari 40 kata. Jadi kalau kurang dari 40 kata itu baru kita menggunakan tanda petik. Dan ukuran huruf sama dengan teks sebelumnya. Maksud dari teks sebelumnya ini adalah teks yang menjelaskan sebelum masuk kita ke kutipan tersebut. Selanjutnya adalah kutipan panjang, lebih dari 40 kata. Nah, kalau udah lebih dari 40 kata, kita tidak menggunakan tanda petik lagi. Jadi dalam paragraf baru, kita buat paragraf baru. Setelah itu menjorok ke dalam, atau bisa kita buat pada laptop atau notebook itu tab, satu kali tab.
dan tanpa ada tanda petik, serta ukuran huruf lebih kecil pada teks sebelumnya. Misalnya kita ukuran sebelumnya itu 12, bisa kita menggunakan 11 atau 10. Tata cara mengutip body note, terdapat dua cara mengutip tadi kan, ada kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung tadi terdiri dari dua, sedangkan kutipan tidak langsung ini merupakan kutipan yang berasal dari bagian tertentu atau seluruh bagian dari sumber asli yang ditulis kembali, menggunakan kata-kata yang berbeda dari sumber aslinya, tanpa mengurangi makna sebelumnya. Cara penulisan kutipan tidak langsung tetap menambahkan nama penulis, sumber tahun, penulisan, dan halaman dikutip. Ini kutipan tidak langsung ini sama seperti memparafrasakan atau mengubah kalimat tapi tidak menghilangkan inti dari sumber tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah referensi, yang kedua adalah footnote atau catatan kaki. Ada unsur-unsur yang diperlukan: nama pengarang, judul buku, jilid, cetakan, tempat terbit, nama terbit, tahun terbit, dan halaman, serta besar font catatan kaki lebih kecil dari teks utama. Jika misalnya di teks biasa kita menggunakan 12, itu Times New Roman, berarti pada catatan kaki itu kita menggunakan ukuran huruf 10. Dan untuk judul buku itu diberi garis miring. Dan untuk memisah setiap unsur itu menggunakan tanda koma. Ada prinsip penulisan catatan kaki. Yang pertama itu, catatan kaki memang dicantumkan di bagian bawah, pada bagian bawah halaman. Jadi halaman catatan kaki ditulis dengan satu spasi. Pilihan huruf dalam catatan kaki harus sama dengan pilihan huruf dalam naskah, hanya ukurannya lebih kecil. Jadi misalnya kalau di teks yang naskah itu kita pakai Times New Roman, maka di catatan kakinya juga harus Times New Roman, cuman ukurannya lebih kecil daripada naskahnya. Yang selanjutnya adalah judul buku dalam catatan kaki ditulis miring. Itu diberi tanda petik seperti yang tadi. Nama pengarang dalam catatan kaki ditulis lengkap dan tidak dibalik, dan juga tidak memakai gelar. Juga catatan kaki bisa berisi keterangan tambahan pertimbangan utama memberikan keterangan tambahan. Selanjutnya ini adalah contoh-contoh dari catatan kaki. Jadi setiap sumbernya itu pasti beda-beda cara penulisannya. Misalnya kita mencari sumber dari jurnal, rujukannya jurnal atau referensinya dari jurnal. Jadi kita menulis pertama adalah nama, koma. Jadi ada kesalahan di sini tidak dapat tanda miringnya. Nama, koma, judul. Setelah itu jurnal penulisan fisika dan aplikasinya atau JPFA. Setelah itu, setelah nama jurnalnya, masuklah ke volume dan nomor. Setelah itu masuklah ke tahun. Sedangkan untuk penulisan rujukan dari skripsi, tesis atau disertasi ditulis dulu namanya, judulnya, setelah itu skripsi. Itu berupa skripsi, tesis atau yang lain. Jadi kita mengenai situ. Kalau itu koma, dia itu termasuk jurusan apa dan dari fakultas mana. Setelah itu tahun. Nah, setelah kita membahas in-note atau body note, footnote, masuklah kita ke end-note. Jadi tata cara penulisan atau aturan pengutipan sama dengan end-note. Sebenarnya end-note penulisan sama dengan footnote, sehingga tata cara yang berlaku dalam end-note sama dengan footnote. Perbedaan end-note dan footnote adalah end-note itu diletakkan pada bagian akhir, sedangkan footnote diletakkan pada bagian kaki halaman yang terdapat kutipannya. Bagian akhir itu sebelum daftar pustaka. Itu perbedaannya pada footnote keterangan identitas sumber rujukan, end-note menggunakan kode angka. Kalau misalnya di footnote itu ada ID, subjek, dan motif. Sedangkan kalau di end-note itu hanya kode angka. Selanjutnya posisi end-note terletak pada bagian akhir setelah pembahasan karya ilmiah singkat.
Ada beberapa cara menulis referensi berdasarkan gayanya. Yang pertama adalah apa style. Adapun cara menulis referensi berdasarkan karakteristik dari gaya penulisan apa style ini meliputi poin. Saat dituliskan di halaman daftar pustaka, ditulis secara berurutan berdasarkan alfabet. Dituliskan dari nama belakang penulis jika penulis memiliki nama panjang. Jika referensi tersebut tidak ada penulisnya, maka bisa dituliskan judulnya. Nama depan penulis ditulis sebagai inisial. Juga, jika referensi berasal dari sumber penulis yang sama, maka diurutkan dari tahun yang paling lama setelah penulisan tahun. Di belakang tahun dapat dituliskan A, B, dan C. Selanjutnya ada penulisan style ama style. Penulisan referensi di daftar pustaka ditulis berdasarkan urutan numerik. Kalau yang apa style itu berdasarkan alfabet, sedangkan ama itu berdasarkan numerik. Menggunakan aturan spasi tunggal dalam daftar pustaka, penulisan ditulis dari nama belakang terdahulu. Nah, selanjutnya adalah MLA style. Penulisan nama ditulis secara lengkap. Jika penulis memiliki nama depan dan nama belakang tetap dituliskan. Jika umumnya tahun terbit dituliskan setelah nama penulis, pada jenis MLA style tahun terbit justru diletakkan di bagian akhir. Dan selanjutnya ada Chicago dan Turibian style. Itu penulisan untuk kutipan nama penulis ditulis seperti terdaftar dalam artikel yang mana dituliskan nama depan dan nama akhir. Menulis dalam bentuk footnotes dan endnotes di setiap kutipan. Penulisan footnotes diberdasarkan pada nomor urut, selalu menyertakan tanggal publikasi dan tanggal terakhir diupdate. Jika tidak ada, maka dapat menggunakan kode ND. Untuk tulisan pendek dapat ditempatkan dengan memberikan tanda kutip di antara judul, tetapi untuk judul karya tulisan panjang seperti buku judul novel dan tulisan miring. Yang selanjutnya adalah Vancouver style. Nama penulis ditulis maksimal 6. Jika misalnya yang panjang itu DKK saja, dan nama jurnal ditulis dengan versi singkat atau abbreviation name tanpa menggunakan tanda titik setelah singkatan. Tahun ditulis tanpa disertai bulan dan tanggal. Nomor halaman ditulis seperti singkat 653 sampai 659, itu ditulis menjadi 653 sampai 9. DOI ditulis berupa URL, TPS dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Sekian saja penjelasan tentang referensi.